Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akram asy-syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba as-sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan, sehingga alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan nanti dengan salat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada qudwah kita, yakni habibana wa syafi'na wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita kelak sebagai umatnya mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa hari yang keempat. Yang mungkin dari kita lupa akan esensi dari puasa itu sendiri. Khamsun yufattirna shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nazaru bisyahwah. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama ialah berbohong. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa pun kita tidak boleh berbohong, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, maka seseorang tersebut akan hilang nilai pahala puasanya apabila seseorang itu berbohong. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat lapar dan dahaga kalian apabila dalam berpuasa tersebut kalian melakukan perbuatan berbohong atau berkata bohong. Itulah salah satu yang membatalkan pahala puasa bulan suci Ramadan khususnya. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu al-ghibah. Yang alhamdulillah mungkin kita semua sudah tahu arti ghibah. Ghibah ialah membicarakan kejelekan orang lain atau menggunjing kejelekan orang lain. Jangankan di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan biasa pun kita dilarang untuk berghibah. Apalagi kita dalam keadaan puasa. Hati-hati. Ketika kita awalnya niatnya cuma bersapa dengan sanak tetangga kita, akan tetapi kita lupa karena kebiasaan kita keasikan ngobrol
kesana kemari sehingga tak terasa kita membicarakan aib saudara kita sendiri. Nah, selagi kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita ingat bahwa perbuatan riba atau menggunjing saudara kita merupakan perbuatan yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ghibatul Muslim syadidun min sittina zaniyah." Zina, gibah seorang muslim atau membicarakan muslim yang lain itu lebih kejam daripada 70 zina. Baik, subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menghindari gibah tersebut agar puasa kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ada suatu kisah. Baginda Rasulullah SAW suatu ketika didatangi 3 perempuan, yang mana perempuan tersebut mengalami sakit perut dan mual-mual. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyuruh kepada perempuan tersebut untuk muntah, dan apa yang dikeluarkan oleh perempuan tersebut ialah berupa darah bercampur nanah. Baik, subhanallah. Kemudian para sahabat setelah perempuan itu pergi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa pertanda dan kejadian tersebut?" Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, "Mereka berpuasa, akan tetapi mereka masih menggibahkan saudaranya, masih menggunjing saudaranya, masih membicarakan keburukan-keburukan saudaranya." Jadi diibaratkan ketika kita berpuasa dan masih membicarakan aib sesama kita, maka diibaratkan kita itu seperti makan darah dan nanah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada ghibah tersebut, dan mudah-mudahan pahala ibadah puasa kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah adu domba. Sebagaimana kita ketahui, adu domba itu bukan hanya lewat mulut saja, apalagi di zaman yang canggih sekarang. Salafus Saleh mengatakan perkataan itu bukan hanya dari lidah, akan tetapi dari pena atau dari jari kita. Sekarang banyak sekali teknologi, khususnya media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter ataupun yang lainnya, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan perselisihan antara satu dengan yang lainnya ketika kita mengetikkan suatu kata-kata yang dapat memancing emosi seseorang atau bahkan dua kubu. Untuk itu marilah kita jauhi, kita hindarkan perbuatan mengadu domba yang mana perbuatan tersebut dapat mengurangi nilai pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, amalan atau perbuatan yang dapat merusak ibadah pahala Ramadan kita ialah janji palsu. Janji palsu ini yang mana ditujukan untuk keuntungan pribadi, untuk menyelamatkan diri sendiri. Maka dipastikan orang yang bersumpah palsu itu puasa pahalanya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengurangi pahala dari puasa Ramadan tersebut. Kemudian yang terakhir ialah an-nazaru bisyahwat, memandang atau melihat dengan syahwat. Laki-laki memandang perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan memandang laki-laki diiringi dengan syahwat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak melihat ayat-ayat suci Al-Qur'an, untuk memperbanyak bacaan tadarus-tadarus kita. Yang mana insyaallah dengan memperbanyak tadarus-tadarus Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman serba canggih sekarang, bangun tidur pun kita bisa melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
Marilah kita sama-sama jaga pandangan kita, jaga mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut pun dapat mengurangi pahala ibadah puasa Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari kultum ini, mudah-mudahan kita semua dapat menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain dan membuat perselisihan terhadap orang lain. Laisa siyam minal ju'i wal 'atas, innama siyam minal lagwi wal rafas. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi puasa adalah menahan dari segala perbuatan yang dapat merusak pahala puasa Ramadan kita, baik secara perbuatan, baik secara lisan, ataupun segala perbuatan yang dapat mengurangi hal ataupun ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, terkhusus yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara syariat maupun secara esensial nilai puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadza wa ya ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal tarawih.